Nah, Kori, sebelum ini menarik sebenarnya. Saya mau ngorek-ngorek lagi tentang hati dan perilaku suami kepada istri. Saya mau tanya nih sama Mas Ameng ya. Nah, menurut Kori nih, tadi kan sudah cerita nih Ameng. Menurut Kori gimana? Sosok Ameng Lee, Amek Lee ini itu sosok yang seperti apa? Menurut Kori ini? Menurut aku adalah suami dan laki-laki yang luar biasa. Dan dia itu tidak langsung menyudutkan saya juga gitu dengan masalah ini. Terus dia juga sangat mempunyai hati yang lapang gitu kan. Waktu diceritain. Iya, walaupun ketika dia kamu ditipu daya oleh oknum Habib RA tadi itu. Terus? Tapi dia masih mau mendengarkan saya bilang sabar gitu. Kan kalau misalkan dia maafnya style gila gitu kan bisa aja dia melakukan hal yang gila lagi, tapi dia masih mau menerima. Padahal kan itu kenyataan yang sangat pahit kan, apa aja bisa dilakukan, tapi dia adalah sosok laki-laki yang benar-benar bagus menurut aku sih. Kesabaran itu sangat luar biasa gitu. Iya. Terus gini, Ratu Kori. Iya. Apa sih yang disukai dari kamu tentang sosok Amek Lee ini? Yang kamu sukai itu apa? Yang kamu benci itu apa dari dia? Jujur, Masya Allah, dari suami saya itu dia tidak pernah main tangan ke saya. Oh, tidak pernah KDRT ya? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Kalau ke orang. Terus dia itu bertutur katanya lembut juga, dia perhatiannya luar biasa ya. Terus dia juga membantu istrinya dalam pekerjaan rumah, membantu. Yang jarang memang laki-laki pada umumnya kan seperti itu gitu kan. Terus kenapa kok kalian ada kerenggangan dengan siapa ini Amek ini? Iya, pada saat itu kan saya di Sumatera Utara itu ya memang kan dia sibuk kerja. Terus saya juga kan sibuk dengan urusan saya ngurus anak dan lain-lain. Jadi kita nggak ada waktu untuk ngobrol gitu. Yang biasanya selalu bersama, usaha bersama. Jadi di situ ada miskomunikasi. Jadi di situ saya yang lagi galau juga. Jadi saya merasa yang namanya rumah tangga tidak mulus-mulus. Iya, betul. Jadi pada saat itu ya saya merasa suami saya ini udah sempurna, tapi kenapa pada saat itu dia mengecewakan saya, dalam arti dia kok mengabaikan saya gitu. Jadi perasaan saya tuh saya diabaikan gitu. Oh, karena masing-masing kesibukan. Iya, jadi miss-nya di situ. Iya, di situ. Nah, ketika hari ini saya pertemukan kembali kamu dengan Bang Amek ini, perasaannya apa perasaannya? Perasaannya senang, alhamdulillah senang. Terima kasih loh Gus ya sudah diundang. Iya. Nah, kembali ke Bung Amek ya. Laki-laki mana ya yang melihat istrinya diperlakukan oleh orang lain yang tidak senonoh? Bahasa saya ini saya berhalus, apalagi yang memperlakukan itu adalah seorang yang ngaku durian Nabi, yang ngaku ulama, yang berpenampilan seperti ulama besar, bawa tongkat, kadang-kadang begitu. Nah, menurut pandangan Bang Amek Lee, apa kira-kira kata yang pantas untuk laki-laki yang harusnya di saat istri sampean curhat tentang agama, konsultasi agama, harusnya kan ditolong dan diberikan solusi, tapi ternyata diperlakukan dan diduga melakukan perbuatan tidak senonoh. Indikasi tidak senonoh adalah dia ngasih kartu untuk masuk kamar Ratu Kori, tapi dia punya kartu sendiri, masuk sendiri. Ini sudah ada perencanaan kan begitu. Bagaimana menurut Bung Amek Lee? Kalau menurut saya orang yang seperti itu pasti udah jelas munafik ya. Iya. Terus nggak pantas sih untuk ceramah lagi. Nggak pantas untuk ceramah lagi ya. Iya. Soalnya ngapain juga sampai ke kamar-kamar kan? Iya. Walaupun tidak ngapa-ngapain. Walaupun tidak ngapa-ngapain ke kamar. Tetap itu pelanggaran berat itu ya. Iyalah, ngapain kamu masuk kamar orang? Iya, Kalau kamu udah ngasih kamar nih, ya udah biarin. Ngapain kamu harus tiba-tiba masuk? Begitu. Kayak kata Korea. Dia memang ada niat jelek.
kalau dia memang niat jelek, pada saat si RA itu masuk, dia pasti langsung dia punya handphone nih. Pasti langsung divideoin sama dia, langsung dipoto. Ngapain kamu masuk ini segala macem. Cuma dia karena menjunjung tinggi mulia Nabi. Dikira nggak ngapa-ngapain dia. Nggak mungkin ini akan terjadi seperti ini kan begitu. Ternyata lain di pikiran, lain di hati, lain di mulut juga gitu kan. Nggak bisa kita nilai dari apapun. Nggak ada yang bisa baca pikiran dan hati orang intinya gitu. Nah, waktu istri, saya katakan istri karena kalian masih tercatat dalam lembaran negara ya, masih sah secara hukum. Nah, waktu Ratu Kori istri Bung Amekli ini cerita yang sebenarnya perilaku oknum Habib yang berinisial RA itu, apa perasaan sampean apa waktu itu ketika diceritain bahwa dia diperdaya? Menurut saya itu diperdaya, bukan suka sama suka. Saya setuju. Saya setuju sama Gus. Kenapa setuju? Oke, emang dia salah. Tapi kalaupun dia salah, dia ini wanita yang mau belajar. Dia bukan ustazah, dia orang biasa, dia juga perlu dibimbing. Seharusnya yang lebih mengerti si RA. Iya, dong dia ulama. Iya. Dia ngaku cucu Nabi, harus ceritanya. Dia yang harus lebih mengerti. Betul. Seharusnya disudahi saja gitu. Sudah ngobrol, udah kamu harus nurut gini. Dijabarin lah apa tugas istri. Udah, kamu pulang ada ongkos nggak misalnya? Iya. Misalnya dikasih ongkos kan, ya udah kamu pulang ya sama anak sana. Udah nanti kalau kita mau bisnis atau apapun, bisa hubungi saya lagi. Nanti kita ketemu lagi. Suami kamu suruh ke Jawa, beres. Kalau betul. Bisnis. Kalaupun ingin ngobrol, dia harus di tempat terbuka. Iya. Harusnya begitu. Iya. Berarti dia akan mengarahkan niat jahat. Dia akan mengarahkan ke kamar. Indikasinya ini sudah tahu. Gitu. Makanya saya juga walaupun dia salah, saya kasihan. Luar biasa. Kasihan nih, analisa saya kasihan dia. Aneh, luar biasa. Bijak sekali. Depresi ya pada saat itu, dan sampai sekarang. Di saat itu dia depresi. Iya, banget. Ketemu orang yang menurut dia ya bisa fan lah, dipuja, dianggap bisa memberikan solusi. Ternyata malah hanya memberikan ilusi aja. Gambaran-gambaran yang itu ya tujuannya minta gratisan aja sebenarnya kan. Cuman yang pemisah yang membuat saya salut dan hormat ya sama laki-laki tersebut, memang jarang loh laki-laki yang mana istrinya yang masih sah terus kemudian diperlakukan tidak senonoh atau bahasa kasarnya itu ditiduri, terus suaminya masih menerima. Ini ya Allah, terharu saya. Nanti untuk Amek saya ada sebagai bentuk hormat dan takdim, karena rata-rata ketika istri sudah diperlakukan begitu, biasanya suami itu karena ego, udah kita cerai aja, kita pisah aja. Tapi siang hari ini subhanallah, saya bangga saya bisa bertemu dengan kalian yang mungkin menurut Ratu Kori merasa paling hina karena mengkhianati suaminya, padahal bukan mengkhianati, dia tidak berdaya sebenarnya. Di saat itu dia tidak karena dia nggak menyiapkan apa-apa, nggak bawa baju kan, itu dia. Justru oknum Habib ini yang menyiapkan segala sesuatunya kan itu. Nah, maka dari itu ini sangat menarik sekali. Kami berikan apresiasi yang tinggi-tingginya buat kalian. Mudah-mudahan kalian ini menjadi contoh melebihi dari Romeo dan Juliet. Apalagi kalian dianugerahi Allah. Jadi anak itu kan anak itu titipan Allah, titipan Tuhan. Maka kalian harus memelihara itu walaupun ujian datang bertubi-tubi. Nah, Kori, kamu nggak pingin minta maaf biar disaksikan netizen, walaupun kamu sebenarnya nggak salah, walaupun kamu sebenarnya korban, tapi kamu harus bangga sama suami yang saleh, suami yang istimewa, walaupun di mana ini di anting-antingnya ini ada ini, daripada yang Habib Sono pakai sorban, pakai oknum Habib itu pakai tongkat. Tapi Allah lebih suka sama laki-laki yang seperti suami.
silakan kamu peluk dia, kamu minta maaf sama dia, biar biar kamu menjadi contoh yang baik. Ini ya, kamu masih sayang nggak sama suami kamu? Kamu gimana? Sayang nggak? Ya seperti saya sampaikan tadi Gus. Iya. Saya kesal. Tapi kalau ditanya sayang, saya sayang. Allah. Ya berkecamuk kepala saya. Iya. Ya Allah. Mudah-mudahan suami istri Kori dan Amin ini Engkau jaga ya Allah dari ujian yang saya sendiri kalau menghadapi ujian itu mungkin saya nggak mampu untuk mempertahankan mahligai rumah tangga saya. Saya Ovi undur diri dan terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ya Mas Ahmed, terima kasih.